Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulina wa syafi'ina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina. Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah, hari yang istimewa yaitu hari Jumat yang oleh Nabi disebut sebagai min khairi ayyamikum yaumul jumu'ah, hari terbaik yang kalian miliki. Dan inilah hari yang membuktikan bahwa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih baik dibandingkan umat-umat terdahulu, karena umat-umat terdahulu diberi hari-hari khusus masing-masing untuk beribadah, tapi mereka gagal. Dan umat Muhammad diberi hari Jumat supaya mereka fokus untuk beribadah, menyiapkan diri untuk ibadah di hari Jumat ini, bukan hanya Jumatan, bukan hanya sholat Jumat nanti. Kita tahu bahwa ini hari mulia dan isi dengan semua macam kebaikan, dan umat Nabi Muhammad lulus, berhasil. Dari mulai sholat Jumatnya sampai ibadah-ibadah yang lainnya yang kita terus berusaha untuk menjalankan dengan baik. Makanya betapa saya kaget luar biasa, Bu. Betapa kaget saya luar biasa ketika saya seperti ini, Jumat seperti ini. Saya sebenarnya lagi janjian sama teman-teman, duduk karena janjiannya di sebuah masjid besar di Jakarta. Saya datang lebih dulu dibanding teman-teman. Kemudian saya duduklah di pinggiran masjid yang sangat besar itu. Ternyata di masjid besar itu ada sekolahan. Dan hari itu adalah hari Jumat. Anak kecil lalu lalang dengan seragam. Saya lihat ini ada yang usia mungkin di bawah TK, mungkin TK, ada yang SD kelihatan usianya, tapi saya tidak tahu, tapi kurang lebih itu. Ya biasa pemandangan, dan saya selalu tertarik dengan dunia anak-anak karena mereka masa depan Islam ini. Saya lagi duduk, kemudian lewat segerombolan anak-anak perempuan. Kemungkinan usianya SD. Dan begitu lewat begitu, kuping saya ini kuping yang sensitif kalau anak-anak lagi ngobrol, Bu. Jadi kalau anak-anak berbincang, suami istri lagi ngobrol, kuping saya ini antenanya tinggi banget, jadi dia sensitif banget, sehingga kadang-kadang sakit kuping saya kadang-kadang dengerin begitu. Itu lewat gitu, berbincang, dan dia masuk ke masjid karena sekolahnya ternyata ada di masjid. Ada kelas-kelasnya besar, lebih besar daripada ini masjidnya, jauh lebih besar daripada ini. Begitu lewat, saya cuma bilang, ini perbincangan ini tidak layak untuk anak-anak yang sekolahnya di sekolah Islam, dan tidak layak apalagi sekolahnya di masjid. Lebih tidak layak hari itu hari Jumat. Kemudian tidak lama
Setelah itu saya masih duduk dan mereka lewat masuk. Saya duduk terus di situ. Allah ingin saya mendengar sesuatu pun. Dan saya tahu masjid itu menjadi literatur paling baik untuk sekolah anak-anak di seluruh Indonesia. Makanya ngenes hati saya itu. Saya bilang kalau yang terbaik kayak begini jadinya apa anak bangsa ini? Tidak lama setelah anak-anak itu masuk, kemudian terdengar suara rame di masjid, di kelas itu. Sekali lagi semua masuk ke masjid ya. Rame begitu. Wah, ternyata gurunya lagi nyanyi, tepuk tangan, nyanyi, apa yang dinyanyikan itu saya lupa. Nyanyi ngomongin jempol atau apa gitu, jempol diomongin ya. Yang jempol, yang jari telunjuk gitu. Berganti-ganti lagu sampai kalau saya tidak salah hampir setengah jam. Kalau saya nggak salah, Bu. Atau paling nggak 15 menit lah, ambil 15 menit lah. Saya ingat lama ini. Sudah selesai tepuk tangan, sudah anak-anak menirukan semacam-macam. Begitu selesai, langsung gurunya membacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Anak-anak nirukan. Ada yang janggal apa enggak, Pak? Atau biasa aja? Atau emang begitu semuanya? Itulah masalah di kita hari ini. Saya tadi bicara apa? Ini hari Jumat, Bu. Hari Jumat itu umat lain sudah gagal. Disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dulu ada masyarakat yang diberi hari istimewanya hari Sabtu. Masyarakat ada yang diberi, umat sebelum kita ada yang diberi hari istimewanya hari Ahad. Umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diberi hari istimewanya hari Jumat. Mereka semua gagal. Bahkan kisah Ashabus Sabti dalam Quran ada, bukan begitu? Kisah orang-orang di hari Sabtu yang dikasih ibadah di hari Sabtu, dan dulu aturannya kalau hari Sabtu tempat waktunya ibadah mereka tidak boleh nyari uang sama sekali. Ya, maka ternyata Allah uji, dan ibu-ibu semua tahu kisah dalam Quran. Kalau hari Sabtu ikannya nggak ada karena mereka kaum nelayan. Ikan malah nggak ada hari Sabtu. Maaf, ikan malah banyak hari Sabtu. Ya, di hari lain mereka naruh jaring kail yang malah nggak ada. Hari Sabtu banyak. Akhirnya mereka punya akal. Hari Jumat mereka pasang, hari Sabtu ikan masuk, hari Minggu mereka tarik. Allah kutuk jadi monyet, Bu. Quran bicara bukan? Tidak lama setelah mereka berubah menjadi monyet, kemudian Allah binasakan mereka semuanya, nggak ada yang tersisa. Nah, saya cuma khawatir betul, Bu. Hari Jumat ini hari ibadah buat umat Muhammad ini, yang umat terdahulu sudah gagal di hari istimewa mereka. Ada yang sampai jadi monyet tuh gara-gara itu, Bu. Jangan diulangi lagi. Hari Jumat itu memang hari ibadah, Pak. Ibadah. Apa salahnya dengan kelas yang saya ceritakan tadi, Bu? Saya tahu begini. Karena itulah yang diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan. Di kampus-kampus pendidikan. Anak-anak itu supaya fokus, konsentrasi, maka diajak dulu tepuk tangan, diajak dulu nyanyi. Kalau sudah fokus baru ngaji. Nggak masuk, Bu. Ibu kalau nggak percaya gini, saya ajarin. Tapi jangan ditiru. Saya ajarin tapi jangan dilakukan. Ibu coba dengerin lagu seharian. Dengerin lagu lah dari pagi sampai sore. Dengerin lagu. Oke? Habis itu ibu baca Quran. Rasanya kayak apa? Nggak enak, Bu. Cobain nggak percaya. Nggak usah seharian deh. Ibu dengerin maksimal itu. 1 jam, 2 jam lagu. Dengerin. Wah, lagu yang menyentuh jiwa, yang mungkin kita dengerinnya nangis mungkin. Silahkan dengerin. Habis itu silahkan baca Quran. Gak enak baca Quran rasanya. Coba, kalau nggak percaya coba. Silahkan coba kalau saya. Tapi tadi kenapa? Karena memang tidak pernah ketemu itu.
Yang saya khawatir sebenarnya lebih pada hari Jumatnya itu, Bu. Ini hari Jumat loh. Di sebuah sekolah Islam yang lain, dan sekolah besar, hari Jumat, Bu. Hari Jumat pagi begini. Padahal dulu saya termasuk yang rutin ngajar guru-gurunya sebenarnya. Cuma karena ketua yayasannya yang baru sudah menyampaikan bahwa segmen pasar sekolahan kami bukan ini, Ustadz. Saya tinggal, wong sekolahan kok ngomongin pasar. Sekolah sama pasar tuh jauh banget. Pasar tempat paling buruk, sekolah itu untuk mendidik generasi. Dia vulgar, ketua yayasannya ngomong pasar sekolah kami bukan yang Ustadz sampaikan ini. Ya sudah, saya pergi, wong ini pasar. Saya pikir ini sekolah tadinya. Saya ngajar guru-guru, saya pikir sekolahan, ternyata pasar. Ya sudah, nggak jadilah saya pergi. Habis itu nggak ngajar lagi saya di situ. Ngajar guru-guru udah nggak mau. Jadi orang-orang yang buat pendidikan generasi, buka sekolah, otaknya pasar, Bu. Kapan jadinya itu generasi? Wong ini tempat pendidikan, ini pasar, dua tempat yang berbeda. Gitu? Mikirin pasar, marketing sekolah kita gimana? Ini sekolahan, Mas, bukan pasar. Marketing antum pikirin. Ya, ini sekolah, pendidikan generasi. Anak-anak kita titip di tempat ini supaya jadi orang hebat. Bukan pasar. Antum tahu gagalnya pendidikan hari ini? Jadi ternyata sekolahan pun pasar. Pasar itu oleh Nabi disebut sebagai wasyarru biqaiha al-aswaq, tempat paling buruk pasar. Nanti pasar dikuasai oleh muslimin, ya, karenanya harus muslimin yang ambil alih supaya keburukannya disingkirkan. Tapi anak-anak dididik di pasar, Bu. Ibu tahu anak-anak dididik di pasar? Bapak Ibu tahu anak pasar? Mohon maaf, saya tidak merendahkan orang pasar, enggak. Anak kecil mainnya di pasar sampai disebutnya anak pasar. Kira-kira, saya cuma nanya, kira-kira saja yang ibu bayangkan sekilas. Itu anak soleh banget atau gimana? Makanya kenapa pendidikan hari ini masalah? Wong sekolahan ternyata pasar. Paham, Bu? Dan betul, Bu. Kualat karena kalimat itu. Kenapa? Jumat seperti ini. Pagi seperti ini, Bu. Ya Allah, ini hari mulianya luar biasa. Ini hari ibadah Allah sediakan untuk kita. Itu di sekolahan itu akhirnya dimasukkan pelajaran baru. Jumat pagi. Bapak Ibu tahu pelajarannya apa? Nari. Nari, Bu. Nari. Saya sempat, ini suara apa ya? Nari, Ustaz. Nari. Kayak Anda nggak punya hari lain. Hari Jumat, pagi-pagi, hari barokah, hari ibadah dibuka dengan nari. Sudah begitu yang ngajari ibu guru perempuan nggak jilbaban pula. Sudah mau diapain? Saya sudah sampai nggak bisa bicara, Bu. Itu potret pendidikan generasi kita hari ini. Hari Jumat itu memang hari disiapkan untuk ibadah, Bu. Anak-anak itu ya ibadah. Jumat itu Jumat untuk ibadah. Sekolah-sekolah itu kalau perlu pelajaran singkirkan nggak apa-apa. Untuk disiapkan betul ini hari ibadah, nak. Seluruh aktivitasnya ibadah. Makanya lihat begitu Jumat tiba, menjelang hari Jumat tiba, anak-anak di negeri kita, sekolah-sekolah banyak nggak siap Jumatan, betul nggak? Banyak nggak siap sholat Jumat, Bu, yang laki-laki. Oh, sedih aku. Saya pernah di situ. Saya tuh sampai keluar, sehingga saya keluar dari masjid waktu itu sudah mau azan. Sebuah sekolah Islam lagi, besar banget sekolahannya. Saya di sekolah itu hari Jumat juga. Sudah mau Jumatan tapi. Sudah menjelang azan. Wah, sudah menjelang azan, sudah tinggal beberapa menit, maka saya segera masuk masjid. Tapi kesedihan hati saya luar biasa sedihnya. Itu anak yang laki-laki, kalau perempuan saya paham. Anak laki-laki, Bu, nggak masuk ke masjid. Di sepanjang di sepanjang jalan, di kantin itu, di ini, mereka tidak siap sholat Jumat. Nanti mereka ke masjid, tapi apa kualitas Jumatannya?
Gitu. Lihatlah. Makanya sebenarnya poin inilah yang akan kita bahas hari ini tentang kesolehan itu, Bu. Tentang kesolehan. Kesolehan ini kalau tidak jadi, nggak jadi itu anak-anak. Saya mau tanya nih, ini hasil akhir. Hasil akhir lihat, Bu. Ada orang tua punya anak. Anaknya sukses menurut definisi orang hari ini. Sukses menurut definisi hari ini apa? Anaknya sukses. Orang tanya, gimana anaknya? Oh, alhamdulillah anak saya, alhamdulillah sukses. Apa definisi sukses? Anaknya punya pekerjaan, sudah punya rumah sendiri, sudah punya kendaraan sendiri, dan ini sudah ngirimi uang orang tuanya. Qadarullah suatu hari itu anak jadi anak durhaka begitu dia nikah. Saya mau tanya, Anda bahagia atau nyesal? Bahagianya orang tua itu, Bu, gak lebih dari firman Allah Subhanahu wa taala. Wakhfid lahuma janahadzul minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Bahagianya orang tua itu enggak melebihi itu. Itulah orang tua. Bahagianya kalau anaknya bisa melakukan ini, ayat ini. Wakhfid lahuma janahadzul. Wahai anak, rendahkan sayap. Kata adzul dalam bahasa Arab itu sebenarnya artinya kehinaan, Bu. Anak tuh boleh setinggi apapun di luar sana, sehebat apapun di luar sana, dikagumi, dicintai, dipuja-puja orang, di karir tertingginya. Tapi kalau di depan orang tua, tunduk, Bu, sampai pada titik yang paling hina. Mungkin orang tuanya cuma lulus SD, Bu. Anaknya kuliah mentok sampai profesor. Gak ada urusan. Ini orang tuamu, wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Rendahkan sayapmu. Kan ibu tahu kalau burung elak melebarkan sayapnya. Gagah luar biasa, Bu. Tapi begitu di hadapan orang tuanya, kalau seorang anak dia harus tutup sayapnya. Nggak ada Anda bicara tentang kepakan sayap yang lebar yang luar biasa. Allah mengatakan sayap. Janahadzulli minar rahmah. Dan harus dicampur dengan ar-rahmah. Penuh kasih, penuh sayang pada orang tuanya. Setelah itu, bentuk rahmah adalah dia dengan tulus berdoa dan katakan, wa qur rabbirhamhuma. Ya Allah, Rabb, rahmati kedua orang tua saya. Kama rabbayani shaghira. Sebagaimana beliau berdua mendidik saya dulu. Kata rabbayani dari kata tarbiyah. Lihat, Bu. Anda tahu, ini anak bakti bukan? Anak bakti. Inilah bahagianya orang tua. Betul apa tidak? Bahagia orang tua, Bu. Anda punya anak 4. Yang satu bawain makanan macam-macam, yang satu bawain emas, perak, apa saja. Ada satu anak yang paling bakti. Mana yang paling cintai orang tuanya? Paling bakti. Itulah kenapa kalau kita gagal mensolehkan, membuat soleh generasi ini, gagal pendidikan kita, menyesal di usia tua. Jangan salah itu. Dan ketika Allah menyampaikan kama rabbayani shaghira, jadi ternyata sang anak yang bakti yang mendoakan orang tua itu ketika orang tuanya berjibaku mendidik anak-anaknya dulu waktu masih kecil. Karena kata rabbayani dari kata tarbiyah. Rabbayani berdua mendidik saya di waktu kecil. Mendidik, Bu. Makanya nggak bisa orang tua menyerahkan pendidikan ke sekolah, itu nggak bisa. Anda yang harus didik sendiri. Anda yang didik sendiri. Sekolah itu terbatas, apalagi kalau di kelas anaknya ada sekian banyak orang. Gurunya 1-2 orang. Fokus guru kan juga nggak satu. Banyak fokusnya. Orang tua lah yang di rumah mendidik itu. Rabbayani. Kalau Anda didik dengan baik, Anda berhak mendapatkan bakti anak di kemudian hari. Tapi bagaimana jika kita tidak mendidiknya di waktu kecil, sementara kita berharap mereka berbakti pada kita di usia senja kita. Baik. Bapak Ibu dirahmati Allah. Tapi bicara tentang kesolehan anak, bicara tentang keberhasilan mereka, keselamatan mereka dunia akhirat itu, sesungguhnya semua berawal dari
kesolehan orang tuanya. Judul besar kita hari ini kan sebenarnya itu, bahwa keberhasilan, kebesaran, kesolehan anak-anak itu sebenarnya hanya merupakan hasil cerminan refleksi dari kesolehan para orang tuanya. Karena ini hari Jumat, dan hari Jumat itu ada sunnah membaca Al-Kahfi. Saya mau membahas surat Al-Kahfi saja, Bu. Bisa banyak pintu yang bisa kita masuki. Saya mau membahas surat Al-Kahfi hanya di 2 ayat saja. Di mana Allah Subhanahu wa taala, nanti Ibu bisa buka surat Al-Kahfi. Silakan buka, atau bawa mushaf silakan buka. 80 sampai 82. Sudah buka? Baik. Ayat 80 sampai 82 ini, sebagaimana yang juga ibu-ibu, bapak ibu sudah tahu, bahwa ini latarnya adalah kisah Nabiullah Musa alaihissalam dengan orang soleh yang Allah minta Nabi Musa belajar pada orang soleh itu. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa itu Nabiullah Khidir alaihissalam. Ada yang mengatakan beliau nabi, ada yang mengatakan beliau orang soleh. Nabi Musa belajar pada Nabi Khidir. Dan 3 peristiwa besar yang dijumpai Musa, dan Musa selalu bertanya dan protes pada gurunya, pada Khidir. Padahal perjanjiannya jangan nanya saya sebelum saya beritahu. Itu perjanjian guru sama muridnya, Bu. Belajar tuh gitu, sekolah itu. Guru itu ditaati, nggak usah banyak ngomong. Coba harusnya Musa protes dong. Loh, saya kan belajar, masa belajar nggak boleh nanya? Betul apa enggak? Itu kan kita, makanya nggak pinter-pinter kita ini, Bu. Kebanyakan ini ngelawan gurunya. Lo lihat, Nabi Khidir ngasih syarat loh. Syaratnya apa? Jangan nanya saya sebelum saya beritahu. Nanti saya beritahu, tapi nggak usah nanya duluan. Itu kan kesepakatan. Sebenarnya Nabi Khidir sudah bilang, kamu gak sabar ikut saya, gak akan sabar ikut saya. Musa memberi jaminan, saya sabar, soal sabar. Khidir sudah bilang, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Kamu gak akan sabar karena kamu gak tahu ilmunya. Itu, Bu. Makanya Bapak Ibu juga dalam ilmu ini, dalam bidang apapun, termasuk didik anak di keluarga. Kalau mau punya kesabaran yang tinggi dalam didik anak, namanya anak didik anak itu capek apa nggak capek, Bu? Capek, siapa nggak capek? Capek, Bu. Tuh anak kecil rewel, nangis tengah malam, nggak tahu waktu. Orang tua baru aja merem, anaknya bangun minta susu, ya kan? Nggak lama nanti berikutnya sakit, badannya panas tiba-tiba, apa larikan ini, lelah, Bu. Didik anak, gedean dikit salah gaul, ya kan? Bapak ibunya gara-gara anaknya bilang perlu komunikasi, dikasih HP kecanduan game, lelah, Bu. Jadi anak lelah. Ya, karena itu, kalau Anda tidak tahu ilmunya, seperti Nabi Khidir bilang, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana kamu bisa sabar kalau kamu tidak menguasai ilmunya? Jadi kalau Bapak Ibu di rumah tidak menguasai ilmu mendidik anak, capek didik anak, Bu. Sampai ada yang putus asa didik anak itu karena lelah. Intinya Nabi Musa tetap nanya, ya, karena memang peristiwanya aneh, nggak biasa. Per 3 peristiwa, 3 pertanyaan, akhirnya dipecat. Nanya 1 dikasih SP1, nanya 2 SP2, nanya 3 hadza firaqu baini wa bainik. Kata Khidir, ini perpisahan antara kamu dan saya pecat kamu jadi murid. Itu, Bu. Makanya kalau nyerahin anak ke sekolah tuh gitu, Bu. Nyerahin anak ke sekolah tuh serahin. Anda percaya toh dengan sekolahannya? Kalau enggak, gak usah sekolahkan di sini, sekolahkan tempat lain yang Anda percaya sama gurunya. Kalau Anda serahkan ke gurunya. Ini Pak Guru, ini Bu Guru, serahkan. Itu berkahnya orang dulu kalau mendidik anak, Bu. Ilmunya tidak banyak. Orang dulu itu ilmunya nggak banyak, Bu. Tapi berkahnya yang banyak. Di antara berkah itu kan kalau memuliakan ahli ilmu.
Oh ya, dan itu dicontoh, itu diperintahkan Quran, diperintahkan hadis, dicontohkan oleh sahabat dan salafus soleh dulu. Lah gurunya anak kita itu kan ahli ilmunya anak kita. Ya orang dulu itu kalau mau nyerahin anakku, datang ke kiai, nyantri datang ke kiai. Kiai, ini anak saya, mohon diizinkan belajar di sini sama kiai. Itu biasanya orang tuanya itu bawa hasil bumi bu, yang singkong, yang kelapa, yang jagung gitu. Nenteng itu taruh di luar, betul itu dulu rumah kiai, taruh luar rumah kiai. Bilang sama ajengannya, ini begini. Terus sampai kalimat terakhir biasanya begini, kalimat khas orang tua. Ini kalau anak saya nakal kiai, monggo dijewer saja. Dipukul juga boleh, nggak apa-apa, saya serahkan seutuhnya. Berkah bu. Sekarang orang tua pada sok tahu, makanya nggak berkah generasi ini. Gurunya pula dipenjarakan. Kualat itu pak, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki itu. Allah ibu. Nah itu yang kemudian dibilang pendidikan berhasil, itu pendidikan gagal total. Pendidikan gagal total ketika mereka tidak bisa memuliakan orang yang darinya kita belajar A, B, C, D, abatasa. Waqiru man tata'allamuna minh, kata Nabi. Muliakanlah orang yang Anda pernah belajar darinya. Mungkin Anda sekarang orang hebat, tapi dulu saya pernah belajar umpamanya huruf A, B, C, D dari beliau. Abatasa dari beliau saya belajar. Sekarang orang top, tapi belajar alif, ba, ini alif nak lurus, ini ba begini cara membuatnya. Dulu beliau ngajari. Muliakan orang itu. Bukan diamuk sama orang tua. Itu salah didik namanya. Paham bu? Guru seperti Nabi Khidir alaihissalam. Kalau Anda bilang itu kan guru Nabi Khidir, padahal iya, carilah Nabi Khidir di negeri ini. Cari guru yang Anda percaya. Saya percaya dengan guru-gurunya begitu, saya nggak ada serahkan. Kalau nggak percaya, kenapa diserahkan? Anak itu mutiara Anda punya, belahan jiwa Anda, darah daging Anda kan. Maka sudah dipecat lah Nabi Musa intinya. Dijelaskan 3 peristiwa satu-satu dijelaskan. Yang kita mau baca hanya 2 yang terakhir. Karena yang pertama bicara tentang kapal dan tidak dalam pembahasan kita. Yang kedua tentang anak yang dibunuh, dan yang ketiga tentang rumah anak yatim. Ayat 80 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ammal ghulam. Adapun, kata Nabi Khidir menjelaskan, adapun anak yang kemarin dibunuh itu, fakana abawahu mu'minain. Anak kemarin yang dibunuh itu bapak ibunya orang beriman. Bapak ibunya orang beriman. Fakhoshina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra. Kami khawatir anak ini akan membuat lelah di kemudian hari, membuat lelah kedua orang tuanya, tughyanan wa kufra. Tughyan itu zalim, melampaui batas. Kufur itu mengingkari. Kekafiran itu artinya mengingkari. Dan lihat bu, orang tua itu capeknya kalau 2 poin ini, tughyan dan kufra. Tughyan itu anak berbuat melampaui batas, berucap melampaui batas di hadapan orang tua. Quran mengatakan fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma. Jangan katakan uff pada orang tua. Begitu aja nggak boleh. Kalimat ya biasa, ya, itu nggak boleh. Wa la tanharhuma, dan jangan kalian hardik orang tua. Makanya tughyan itu pasti membuat orang tua sedih, Bu. Kalau kalimatnya yurhiqahuma, yurhiq kata rohak itu artinya lelah luar biasa, lelah sampai terkapar nggak bisa ngapa-ngapain, itu rohak namanya, Bu. Orang tua akan lelah sampai seperti itu kalau anaknya punya 2 hal ini atau salah satunya, tughyan melampaui batas, yang kedua kufur. Kufur itu mengingkari, Bu.
Mengingkari apa? Mengingkari kebaikan orang tuanya, mengingkari kenikmatan yang selama ini diberikan orang tuanya. Anggap gini Pak, anggap orang tuanya orang miskin sekali dulunya, anggap begitu. Lah memangnya ibumu melahirkan nggak susah payah apa? Memang nggak jungkir balik tuh ayahmu mencarikan rezeki yang nggak seberapa itu. Maka ini pelajaran mahal bahwa ayah yang beriman ini jangan sampai nanti di kemudian hari hanya lelah oleh anaknya. Karenanya kalau bapak ibunya beriman, anaknya juga harus beriman. Saya tunjukkan sesuatu yang luar biasa, Bu. Bapak ibu kan tahu tentang Nabi Zakaria kan? Nabi Zakaria kan bapak ibu juga tahu sampai usia tua belum diberikan anak. Begitu? Bapak ibu pernah tahu nggak bagaimana caranya Nabi Zakaria minta isi doanya sampai Allah kabulkan permintaan Zakaria di saat yang sudah mustahil dikabulkan menurut manusia. Kenapa? Zakaria sudah tua, istrinya sudah mandul. Sudah nggak mungkin. Ada 3 doa Zakaria, Bu. Padahal intinya satu, ya Allah minta anak, itu intinya. Tapi nggak begitu cara doanya, lihat luar biasanya. Di 3 surat yang berbeda dengan 3 permintaan yang berbeda, intinya satu, minta anak, tapi nggak langsung ngomong begitu. Yang satu dalam surat Ali Imran ayat 38, yang kedua dalam surat Maryam, yang ketiga dalam surat Al-Anbiya. Ya, nanti ibu buka-buka sendiri. Yang di dalam surat Ali Imran apa doanya? Doanya hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Di sanalah Zakaria berdoa pada Allah, meminta pada Allah, ya Allah, hibahkan pada saya. Ibu tahu hibah? Habli, terkata hab, terkata hibah. Tahu hibah? Hibah itu apa? Hibah itu adalah pemberian yang tidak ada balasannya. Karena ada beberapa jenis pemberian, Bu. Orang jual beli itu juga pemberian, bukan? Pemberian. Ini saya punya barang, saya mau jual. Saya kasih apa enggak saya kasih? Saya kasih, namanya mau saya jual. Ini saya berikan, cuma berikan saya gantinya. Itu kalau dalam bahasa fikih namanya bil iwad, al-muawadhah namanya. Paham? Tapi kalau hibah itu nggak ada gantinya. Ya Allah pokoknya kasih ke saya, hibahkan ke saya, engkau nggak usah minta ganti ya. Saya nggak bisa ngasih apa-apa kepadamu. Itu hibah. Rabbi habli, ya Allah hibahkan untukku. Min ladunka, dari sisimu. Dzurriyyatan thayyibah, generasi yang baik. Saya kumpulkan dulu doa nanti kita bahas. Generasi yang dzurriyah itu keturunan, thayyibah artinya baik. Kalau yang dalam surat Maryam, Nabi Zakaria doanya lain lagi bunyinya, Bu. Intinya minta anak, tapi bunyi doanya lain. Wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqira. Ya Allah, aku ini takut pelanjutku tidak ada. Setelahku nggak ada yang melanjutkan aku. Sementara, tapi istriku sudah mandul ini. Sementara harus ada pelanjut saya. Fahabli min ladunka waliya. Maka hibahkan, lagi-lagi ngomong hibah lagi, Pak. Hibahkan untukku dari sisimu seorang pelanjut. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Waj'alhu rabbi radhiya. Yang nanti anak yang melanjutkan itu bisa mewarisi aku dan mewarisi keluarga Yakub. Ini Nabi Zakaria, Bu. Tapi ngomongin Yakub yang itu adalah nenek moyangnya yang luar biasa mulia, seorang nabi. Ini harus ada pelanjutnya ini, kebaikan kenabian ini. Dan jadikanlah dia diridhoi. Itu yang di surat Maryam. Yang di surat Al-Anbiya lain lagi bunyinya.
Bunyinya Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian. Jangan kau biarkan aku sendirian. Dan engkau adalah sebaik-baik yang memberikan warisan. Yang mewarisi. Lihat Ibu rahmati Allah. Yang dalam surat Ali Imran Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang doa Zakaria yang minta dzurriyyatan thayyibah, anak yang baik. Cuma saya mau nanya nih, itu begitu lahir, nanti Zakaria lahir, terus kemudian tiba-tiba baik begitu tanpa sentuhan Zakaria? Gak mungkin. Orang tuanya harus berjibaku untuk membuat anak keturunannya menjadi baik. Berarti waktu Zakaria alaihissalam minta anak dengan bahasa ya Allah berikan keturunan yang baik, itu di dalamnya terkandung sebuah taruhan, Bu. Taruhan, atau taruhan ya? Zakaria bertaruh sama Allah. Jadi kalau Anda mau dikabulkan doa Allah oleh Allah, Pak, di saat sudah mustahil menurut manusia, maka Anda taruhan sama Allah, Bu. Ngerti taruhan? Ini contohnya. Ini diajarkan Nabi Muhammad loh. Di perang Badar Nabi Muhammad doanya apa? Allahumma. Perang Badar itu kan keadaannya sudah wah nih berat, Bu. Muslimin nggak siap perang, jumlah kalah, perbekalan kalah, persenjataan kalah, mental kalah. Tapi menang. Coba bisa. Ajaib tuh. Itu doa Nabi. Kata Allahumma intuhlik hadhil isabah lan tu'bad abadan fil ard. Ya Allah, kalau kau hancurkan ini, kalau ini kalah yang ada di tempat ini, muslimin yang sedang di Badar ini kalah, engkau tidak akan pernah disembah selama-lamanya di bumi ini. Tuh emangnya kenapa ya kan? Memang kalau dihancurkan Allah bikin lagi manusia baru, bukan begitu? Kan tidak sulit buat Allah, tapi inilah taruhan kita. Apa maksudnya? Ya Allah, kalau kami masih selamat, kami akan maksimal ibadah di bumi ini. Itu taruhannya. Persis seperti Zakaria. Ya Allah, kalau kau berikan anak di saat semua orang mengatakan sudah tidak mungkin, maka saya akan didik dia menjadi dzurriyyah thayyibah, anak turun yang baik. Itu taruhan sama Allah, Bu. Anak lahir ya Allah maksimal saya didiknya. Gitu taruhan sama Allah, Bu. Tahu ya cara doa supaya dikabulkan saat orang semua berkata mustahil? Taruhan sama Allah, Bu. Itu dalam surat Ali Imran. Ternyata dalam surat Maryam lain lagi. Dalam surat Maryam permintaannya adalah pelanjut yang melanjutkan amal-amal kebaikan kita. Jadi anak itu memang konsepnya adalah pelanjut kebaikan keluarga besar ini. Makanya itu kan jaminan bahwa ya Allah, kami ini keluarga baik, sehingga kebaikan kami layak dilanjutkan oleh generasi selanjutnya. Nah, kalau keluarganya rusak, kan nggak pantas ngomong kayak Nabi Zakaria tadi. Ya Allah, siapa yang melanjutkan kerusakan ini, kan nggak pantas, ya kan? Nggak pantas. Makanya dia bertaruh keluarga ini keluarga baik ya Allah. Bahkan keturunanku sampai Yakub, dan Yakub adalah nabimu. Ini keturunan luar biasa mulianya. Maka aku pantas mendapatkan pelanjutku. Siapa yang melanjutkan kebaikan ini kalau aku tidak punya keturunan? Taruhan lagi sama Allah. Paham ya? Kalau yang ketiga yang surat Al-Anbiya itu sebenarnya mengadukan tentang kesepian, Bu. Kalau ini manusiawi, fitrah manusiawi. Rabbi la tadharni farda. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, sepi sendiri ini. Cuma suami istri sudah sama-sama tua, sepi. Gak ada anak. Gak ada anak yang sepi, Bu. Ya. Baik. Jadi orang-orang beriman seperti Zakaria, seperti sebagaimana dalam surah Al-Kahfi yang ayat ke-80 ini. Kalau ayahnya orang beriman, maka anaknya mesti beriman. Harus beriman anaknya. Jangan sampai anaknya tidak beriman, karena orang beriman akan lelah kalau ngelihat anak tidak beriman. Tughyan dan kufra itu akan lelah melihat anak seperti itu. Kemudian fa'arada rabbuka fa'aradna an yubdilahuma rabbuhuma
khairam minh. Jadi kami ingin agar Allah mengganti untuk orang tua, kedua orang tua itu anak yang lebih baik dari anak itu. Khairam minhu zakata wa aqraba ruhma. Jadi lebih baik. Satu khairan min. Lihat ibu-ibu di sana ada 3 kata. Ada khair, ada zakah, ada ruhma. Khair artinya baik, zakah artinya suci, ruhma artinya kasih sayang. Anak tuh gitu, Bu. Anak tuh harus sampai punya itu. Anak yang lebih baik, anak yang suci, dan anak yang punya kasih sayang. Itulah bahagianya orang tua. Nah, di ayat ini ilmunya agak rumit sedikit. Saya ajak masuk agak rumit sedikit ilmunya, tapi mohon diperhatikan. Agak rumit sedikit. Ibu lihat ayat 81 itu. Fa'aradna artinya dan maka kami ingin. Ibu naik sedikit ayatnya. Ayatnya di ayat yang ke 79. Ayat 79. Amma safinatu fakanat limasakin. Adapun kapal yang ditenggelamkan oleh Khidir itu milik orang-orang miskin. Ya'maluna fil bahri, mereka kerjanya di laut, nelayan. Fa'aradtu an a'ibaha, maka aku ingin menenggelamkan kapal itu. Kenapa? Karena wa kana wara'ahum malik ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Karena kalau mereka berlayar ke sana, di sana ada raja yang akan mengambil paksa kapal mereka. Lebih buruk, bukan cuma kapal mungkin nanti diambil. Mungkin orangnya dibunuh, kekayaan mereka habis, kemudian kapal sekarang ditenggelamkan, ruginya cuma 1 kapal. Tapi lihat kalimat fa'aradtu, maka saya ingin. Kalau yang ayat 81, fa'aradna, kami ingin. Lihat ayat 82. Wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah fa arada rabbuka, Tuhanmu yang ingin. Fa arada rabbuka, Tuhanmu yang ingin. Lihat, Bu, ini kan semua ada kata keinginan, bukan? Lihat, ada 3, ini semua manfaat buat kita, lihat. Ada kata keinginan. Saya bilang ini ilmunya agak rumit dikit. Ibu dengarkan, ini enggak rumit sebenarnya, tapi perlu mikir dikit. Sama-sama ingin. Kalau yang bicara tentang kapal yang ditenggelamkan, kata Khidir, aku yang ingin menenggelamkan kapal itu. Kalau bicara tentang anak yang dibunuh supaya Allah ganti dengan anak yang lebih baik, fa'aradna, kami yang ingin. Yang sana aku, yang sini kami. Yang bicara tentang masalah rumah anak yatim yang dibangun, fa'arada rabbuka, Tuhanmu yang pingin. Apa bedanya, Bu? Ini agak rumit dikit, lihat. Tapi Masya Allah manfaatnya. Adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak menisbatkan aib dan keburukan pada Allah. Semua takdir Allah. Kan gak ada peristiwa di semesta ini yang tidak tercatat di Lauh Mahfuz. Semua tercatat. Tapi tidak pantas menisbatkan sebuah keburukan pada Allah. Makanya ketika bicara tentang masalah kapal, Bu, kapal ditenggelamkan, baik apa buruk? Buruk. Kapal lo ditenggelamkan, punya orang lo itu. Tapi di sana ada kebaikannya. Makanya Khidir tidak mengatakan Tuhanmu yang ingin menenggelamkan kapal. Sebagai adab Khidir, saya yang ingin menenggelamkan kapal itu. Paham? Tapi bicara tentang keluarga. Ini bicara keluarga. Baik tentang anak yang dibunuh ini ataupun bicara tentang rumah 2 anak yatim. Kalau yang tentang anak yang dibunuh, fa'aradna, kami ingin. Tahu kami, Bu? Siapa kami? Kami 1 atau 2 atau 3? Enggak mungkin sendiri. Paham? Enggak sendiri. Loh, kami ini siapa berarti? Siapa kami? Lah, fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma.
kami ingin agar Tuhan Allah, Tuhannya mereka berdua, sang bapak ibu ini nanti mengganti anak yang lebih baik untuk beliau berdua. Kami ingin itu begitu dalam tema pendidikan itu memang nggak bisa sendiri, nggak bisa sendiri. Kalau kapal kata Khidir, saya lubangi sendiri. Saya arot tuh saya pingin, saya lubangi kapal itu sendiri. Saya pingin lubangi, saya lubangi. Tapi urusan ganti anak lebih baik, anak lebih suci, anak lebih rahmat, harus kami, Bu. Kami itu satu atau nggak mungkin satu. Kalau manusia, kecuali untuk seorang pemimpin yang mulia, kan ini bahasanya bukan pemimpin, bahasanya tentang orang tua. Maka kami ingin, siapa? Khidir pengen generasi baik, bapak ibu yang beriman apalagi pasti pengen generasi yang baik. Jadi kami ingin, karena kami ingin, siapa yang mengganti? Allah yang ganti. Ayyubdilahuma rabbuhuma, Allah yang ganti anak yang tidak baik menjadi anak yang lebih baik. Itu Allah yang ganti, tapi kami yang punya keinginan. Paham? Makanya Bu, didik anak itu Bapak Ibu dimulai dari keinginan orang tua. Loh, kalau bapak ibunya aja nggak pengen gimana? Wah, bapak ibunya aja nggak pengen, paham Pak? Nggak akan bisa. Ada yang bilang ke saya, sekarang alhamdulillah sudah jauh lebih baik. Ini sudah lama sekian lama. Ustadz, anak saya nggak perlu hafal Quran. Bung, anak saya tanya nggak ini kok, nggak pengen jadi ustadz. Ada orang tua bilang gitu saya. Jadi memang orang tuanya memang juga nggak pengen, ya Bu ya. Nggak pengen, itu anak nggak jadi Bu, nggak jadi hafal Quran maksud saya. Dan itu salah paham luar biasa. Memang hafal Quran cuma jadi ustadz doang. Dulu ilmuwan besar Islam hafal Quran Bu, hafal Quran. Jadi kita harus punya keinginan dulu, miliki keinginan dulu, nanti Allah yang ganti. Tetapi yang babnya adalah tentang rumah anak yatim itu, fa'arada rabbuka, Tuhanmu yang pingin. Ya, nanti kita bahas. Kalau fa'arada rabbuka, seakan Khidir katakan saya nggak punya keinginan, kalau rumah ini saya nggak punya keinginan, yang pingin murni Allah. Nanti kita lihat kenapa murni Allah. Nanti kita masuk ke ayatnya. Ya. Fakana abawahu mu'minain. Ayat 81 ya. Fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairam minhu zakata wa aqraba ruhma. Jadi anak itu tadi Bu ya, anak itu harus lebih baik, harus anak itu suci. Ini kalau mau mendidik anak itu harus suci anak itu Bu. Jangan berlumuran dosa, harus suci. Kalau enggak susah. Lihat perbandingan lah Bu. Lihat ibu-ibu ayat 80 Bapak Ibu, ayat 80 81. Yang Allah sebutkan di ayat 80, anak yang membuat orang tua lelah kalau ada tughyanan dan kufro. Bukan begitu? Dua hal. Kalau yang di ayat 81, khairam minhu zakata wa aqraba ruhma. Jadi dua diganti dua sebenarnya. Tughyanan wa kufro ayat 80. Khairam minhu zakata wa aqraba ruhma ayat 81. Jadi anak yang durhaka dua, yaitu anak yang melampaui batas dan anak yang ingkar, itu Allah ganti dengan dua. Lebih baik kesuciannya. Makanya berarti kesucian itu berhadapan dengan melampaui batas. Ibu paham atau nggak paham? Ayat 80 bicara anak yang durhaka. Ayat 81 bicara gantinya anak yang baik. Baik, anak durhaka itu Allah sebut ternyata masalahnya dua. Satu tughyan, Ibu tulis pakai kolom gitu enak. Satu tughyan, yang kedua kufro. Tughyan melampaui batas, kufro itu ingkar. Allah ganti. Yang di sini anak yang soleh gantinya khairam minhu zakata, lebih baik kesuciannya, wa aqraba ruhma, lebih dekat kasih sayangnya. Paham? Ini ada dua kolom nih, paham? Berarti melampaui batas itu lawannya adalah kesucian.
Apa maksudnya? Kalau anak Anda suci hatinya, dia tidak akan mengucapkan hal-hal yang melampaui batas. Paham? Kalau anak suci, Bu, nggak ada dia melampaui batas. Kenapa anak-anak melampaui batas? Karena tidak suci jiwanya. Makan melampaui batas, tidur melampaui batas, main melampaui batas, bicara melampaui batas, Pak. Itu faktornya karena jiwa yang tidak suci. Itu Quran berikan resep rumus yang luar biasa. Jadi kalau mau sucikan jiwa mereka. Kufro, kesalahan yang kedua adalah kufro, ingkar. Nah, ingkar berarti lawannya apa? Kasih sayang. Kasih sayang yang ada dalam dirinya, dalam diri seorang anak, itu membuat dia tidak akan mengingkari kebaikan orang tuanya, tidak akan mengingkari jasa orang tuanya, karena dia punya rahmat dalam dirinya, lebih dekat rahmat dalam dirinya, kasih sayang dalam dirinya. Maka supaya tidak mengingkari kebaikan dan jasa orang tua, maka anak itu harus dididik sampai hatinya memiliki kasih sayang yang luar biasa. Makanya, Bu, generasi cuek, generasi tidak peduli itu bahaya. Bahaya. Dan tadi sudah diumumkan, ini kesempatan mahal nih, Bu, Bapak Ibu, kesempatan luar biasa. Di satu sisi saudara kita di Rohingya sedang masalah besar. Di sisi lain, itu pelajaran mahal kalau ibu mau menjadikan itu sebagai momentum untuk mendidik ruhma dalam diri anak-anak kita. Apa itu? Kasih sayang. Kepedulian, kasih sayang. Ini kesempatan mahal untuk menanam itu di mereka. Kalau saudaranya terluka di tempat sana, di sini dia punya kepedulian. Di sana sedang sedih, di sini dia menangis. Di sana sedang kekurangan, di sini dia membantu. Begitu. Nah, itu harusnya dijadikan momentum. Nah, itu kesempatan. Kalau di sekolahan anak-anak tidak ada programnya, ya dibuatkan di rumah. Buatkan di rumah, sampaikan apa yang terjadi sebenarnya tentang saudara kita itu, sampaikan. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Ayo kita action sekarang, Nak. Ayo kita action, Nak. Kau punya uang? Punya uang. Ayo. Saya punya uang 50.000, Mak. Ayo kita infakkan 50.000. Itu uang jajan bukan? Itu Allah, itu pendidikan yang luar biasa. Saya kasih satu lagi yang disampaikan Nabi SAW. Kata Nabi, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah yang di bawah kalian dalam urusan dunia. Lihatlah yang di bawah kalian, jangan lihat yang di atas kalian. Yang demikian itu akan membuat kalian tidak mudah meremehkan nikmat Allah. Anak-anak, Bu, anak-anak kita mudah sekali meremehkan nikmat Allah. Itu akhirnya nggak ada yang bisa dinikmati. Bapak Ibu cuma diprotes doang kerjaannya. Sudah dibeliin sepatu, dibilang sepatu gini amat sih, Ma. Kasih tas emang nggak ada yang bisa bagusan dikit apa? Dikasih makanan, ini sambelnya mana sih, emang nggak enak banget gak ada sambelnya. Capek, Pak. Anda punya anak yang kerjaannya kufro, ingkar, mengingkari kenikmatan, kebaikan yang ada, tinggal dinikmati masih protes. Lihat ya? Itu faktornya karena dia mudah meremehkan nikmat Allah. Ini nikmat semua loh. Nah, ya Allah, orang lain boro-boro dibeliin sepatu seharga segini ya. Orang lain nggak kepikir makan seharga ini makan. Kok cuma kurang sambel tok, ramenya minta ampun, ya kan? Maka Nabi kasih resep supaya tidak mudah meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apa resepnya tadi? Lihat orang yang di bawah kalian. Berarti benar anak-anak yang itu harus diajak untuk peduli pada orang-orang yang keadaannya di bawah kita. Paham? Itu dua diganti dua. Ya, tughyanan wa kufra diganti dengan khairam minhu zakata wa aqraba rahma. Baik. Kita masuki 82, Bu. Karena hari Jumat memang enaknya ngaji surat Al-Kahfi, kan? Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah
Kan Nabi Khidir itu kan sama Nabi Musa karena sudah kecapean perjalanan, dia cuma pengen minum sama ganjel perut dikit, Bu. Tapi ternyata itu masyarakatnya pelit. Itu kampung tuh masyarakat pelit, dimintai cuma air nggak dikasih, makan nggak dikasih, kue lah apa, nggak usah kue, air lah nggak dikasih juga. Akhirnya ada rumah jidara yuridu yang qad fa'aqama. Dinding rumah udah mau roboh, Bu. Sudah mau roboh, didirikan lagi oleh Khidir, dibangun oleh Khidir. Yang membuat Nabi Musa dipecat, nanya, kok Anda nggak ngambil upah? Kan kita lagi perlu nih buat makan, buat minum, kan? Kan bisa ngambil upah. Dipecat sama Khidir. Hadza firaqu baini wa baini. Ini perpisahan antar kita. Dibilangin jangan nanya, kan nanti saya kasih tahu, kan. Murid harus sabar, Bu. Sabar sama gurunya. Baru dijelaskan, kenapa saya tidak ambil upah. Nah, ini dijelaskan Nabi Khidir. Wa ammal jidaru, adapun rumah nih, dinding yang roboh-roboh ini, yang saya bangun ini. Fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Ini milik 2 anak yatim di kota ini. Punya anak yatim. Fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Wa kana tahtahu kanzul lahuma. Di bawah rumah ini ada harta karun. Saya juga tidak tahu sejak kapan istilah ini muncul, Bu. Apakah sejak zaman Nabi Musa, harta korun? Korun zaman Nabi Musa, saking kayanya dan diambles ke dalam tanah, ya kan? Asal nemu harta di bawah tanah namanya harta karun. Iya. Di bawah rumah ini ada harta karun. Ada kanz. Nanti saya jelaskan, kanzulahuma. Wa kana abuhuma shaliha. Ini bapaknya anak yatim ini dulu bapak yang soleh. Fa arada rabbuka, maka Tuhanmu ingin ayyablugha ashuddahuma, ingin agar ini anak yatim tumbuh sampai usia kuatnya. Wa yastakhrija kanzahuma, dan Allah ingin agar 2 anak ini mendapatkan harta karun itu yang disembunyikan di dalam tanah itu. Baik, lihat ayat ini. Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak ini anak yatim, Bu. Ya, rumah punya anak yatim, rumah mau roboh. Ini saya mau nanya dulu, masyarakat yang ini nggak ngasih makan, nggak ngasih minum tamu, ini kira-kira masyarakat baik atau masyarakat nggak baik, ya kan? Nggak baik. Makanya pantas ada anak yatim, rumahnya mau roboh, nggak ada yang ngurusi. Itu pelajaran buat kita, Bu. Ayo kita urusi, Bu. Anak-anak yatim nih, masya Allah, itu pahalanya besar. Oh, jaminan surga kok. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Kata Nabi, aku dan pengasuh anak yatim seperti ini di surga dekatnya. Masya Allah, Pak. Oh, Nabi surganya di mana, ya? Surga paling tinggi, surga para Nabi dan Rasul. Dan dulu sekelas sahabat saja itu kalau ada yang datang ke Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, aku tuh sedihnya kalau pulang begini, kalau di majelis Nabi, terus pulang ke rumah. Pulang ke rumah itu yang saya bayangkan begini, ya Rasulullah, kalau kau masuk surga, aku masuk surga, tapi kita nggak pernah ketemu karena engkau di surga yang lebih tinggi. Itu yang dibayangkan sahabat, Bu. Maka Nabi sekarang sudah kasih jaminan. Ayo, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dan pengasuh anak yatim seperti ini dekatnya. Ini 2 jari nih. 2 jari tengah dan telunjuk di surga nanti. Jadi ini anak yatim karena dia masih anak yatim, ya masih yatim, ya belum balik, Bu. Belum balik, disebut yatim itu kan belum balik, masih anak-anak. Tapi karena masyarakatnya masyarakat yang seperti itu, mana ada yang mau keluar uang untuk bangunin rumahnya anak orang yatim, anak yatim ini. Tapi lihat, orang itu tidak usah orang tua itu khawatir berlebihan dengan hal-hal yang sifatnya fisik duniawi seperti ini, Bu. Lihat umpamanya, lihat contohnya tentang
tentang anak ini. Anak yatim, berarti kalau yatim bapaknya sudah nggak ada. Bahkan bisa jadi ibunya juga sudah tidak ada. Ketika anak ini sudah yatim seperti itu, tidak punya kekuatan, kecil, anak kecil ya kan, rumah juga sudah mau roboh. Lihat, siapa yang membangunkan kembali rumahnya? 2 orang nabi. Rumahnya bapak ibu yang bangun siapa? Siapa yang bangun? Tukang. Tukang kan? Tukang, Bu. Kadang-kadang mohon maaf tukangnya nggak sholat. Bener apa enggak? Iya. Alhamdulillah sebagian tukang soleh-soleh, Masya Allah, Bu. Saya juga mikir, Masya Allah, nih di terik matahari panas, ada yang puasa Ramadan loh, Bu. Saya bilang subhanallah, perjuangan nih pahalanya besar orang ini. Dia kuat bertahan puasa di bawah terik matahari, bangunan fisik kayak begitu. Luar biasa itu. Ada yang soleh, tapi ada yang nggak sholat. Bangun rumah kita, bukan begitu? Coba bayangkan, ini rumah yang bangun 2 nabi, Bu. Bukan cuma orang soleh, nabi. Dua-duanya nabi. Allah kirim untuk bangun rumah. Apa nggak berkah tuh rumah? Iya kan? Pertanyaan kita menjadi begitu. Ini anak yatim istimewa banget di sisi Allah. Betul tak? Istimewa sekali anak yatim ini. Pertanyaan kita, emang siapa dia ini? Kan orang tidak mungkin dimuliakan Allah kecuali memang orang yang layak. Ini orang nggak sembarang. Berarti anak ini nggak sembarang. Cuma namanya juga masih gulamain, yatimain, masih anak-anak ya, amalnya belum banyak. Makanya tidak disebutkan di sini. Anak ini kebaikannya apa? Nggak ada. Kan kita bertanya, loh, kebaikannya apa anak ini kok sampai layak dimuliakan seperti itu? Apakah karena anak ini baik? Ya kalaupun baik ya juga belum banyak amalnya, masih anak-anak. Ternyata dijawab oleh Allah, Bu. Nah, itu jawabannya, cuma satu jawabannya. Itu kalimat wa kana abuhuma sholiha. Ini hasil karena dulu bapaknya soleh. Itu jawabannya. Pantas anak ini dimuliakan Allah, rumahnya saja yang bangun nabi gratis pula. Kalau yang bangun tukang ya bayar kan? Ini gratis, Pak. Begitu mulianya anak yatim ini, ternyata yang membuat anak yatim dimuliakan karena dulu bapaknya orang soleh. Nah ini kuncinya. Makanya kan begini, Bu. Saya sering ngasih contoh tentang orang mulia Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala seorang ilmuwan, ulama besar, pemimpin luar biasa dahsyatnya, mengubah keadaan menjadi makmur, adil, sejahtera dalam waktu yang sangat singkat. Sebagai pemimpin dengan wilayah yang membentang sudah sampai dengan ibu kota Suria, ibu kota Damaskus, membentang ke timur, membentang ke barat sampai sudah masuk Spanyol. Kok Spanyol? Sudah masuk Andalusia. Andalusianya sudah sampai Prancis. Bukan cuma Spanyol. Spanyol, Portugal, Kepulauan Sisilia, sekarang punyanya Itali, dan masuk Prancis Selatan. Ibu-ibu bisa bayangkan tuh berapa negara itu. Umar bin Abdul Aziz pemimpinnya. Enggak lama mimpin, Bu. Hanya 29 bulan terus meninggal. Itu Umar bin Abdul Aziz, Bu. Pemimpin dengan wilayah seluas itu, kira-kira kalau meninggal itu kekayaannya berapa ya? Oh sekarang itu Pak Lurah aja duitnya banyak, Pak. Lurah lo luasnya cuma berapa? Pak Camat harusnya. Wah apalagi menteri, Pak. Wilayahnya luas, Pak. Umar bin Abdul Aziz, Bu, wilayahnya lebih besar dari Indonesia. Anda tahu, Bu? Warisan untuk anaknya ada 17. Ya, anaknya berapa? 17. Orang soleh anaknya nggak ada yang sedikit. Carikan saya orang soleh yang anaknya sedikit, Bu, dalam sejarah Islam. Rasul anaknya berapa? 7. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ada gitu yang anaknya 1, 2, ada gitu? Gak ada. 3, 4 gak ada. Paham?
Anak soleh, orang soleh itu anaknya mesti banyak. Karena itu perintah Rasulnya. Rasul perintahnya begitu kok. Ya Bu ya? Oh, iya. Namanya juga, loh kan orang soleh itu gini loh Bu. Bapak Ibu kalau ada orang pinter, soleh, cerdas, manfaat bagi keluarganya, dirinya, keluarganya, agamanya, bangsanya, lahir dari keluarga itu. Terus berapa anaknya? Ya cuma dia Pak satu-satunya. Masya Allah, andai keluarga itu melahirkan 10 anak kayak seperti ini. Bukankah begitu? Negeri ini yang beruntung. Paham ya? Makanya saya bilang, orang soleh itu anaknya nggak ada yang sedikit. Orang soleh, kalau yang nggak soleh, nah itu sih tadi monyet dikutuk matiin oleh Allah tadi kan, orang-orang rusak itu. Artinya sudah nggak usah dilanjutkan itu. Doa Nabi Nuh lihat, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadharhum yudhillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Ya Allah, jangan kau biarkan ada rumahnya orang kafir ada di bumi ini. Nabi Nuh udah mentok Pak, udah maksimal 950 tahun ya. Karena kalau kau biarkan ada rumahnya orang kafir, nanti melahirkan generasi yang fajir dan kafir. Anak turunnya akan begitu juga. Makanya minta, kalau yang begitu nggak usah dilanjutkan. Yang seperti itu nggak usah dilanjutkan. Karena itulah, maka kalau tadi orang soleh, masya Allah, ya kan? Itu sungguh sangat luar biasa. Nah, ketika Umar bin Abdul Aziz mau meninggal tadi, Bu. Beliau mau meninggal, kemudian dipanggil anak-anaknya itu. Anaknya 17 tadi ya. Tapi disebutkan waktu dipanggil itu anaknya 11. Dan memang sudah ada yang meninggal sebelum beliau meninggal. Laki perempuan dibagi warisannya, nanti warisan beliau dibagi, yang laki-laki dapatnya setengah dinar. Satu anak dapat setengah dinar. Setengah dinar itu kalau dirupiahkan 1 juta rupiah. Khalifah Bu, presiden wilayahnya luas, lebih luas dari Indonesia. Meninggal, anak laki-laki warisannya 1 juta rupiah, satu laki-laki. Yang perempuan berapa? Separuhnya, wong dalam Islam separuhnya. Lidzakari mitsul hadzil untsayain. 500.000 rupiah yang perempuan. Pemimpin adil, pemimpin jujur begitu. Rakyatnya makmur luar biasa. Pemimpinnya sederhana luar biasa. Ya, makanya cukup sulit membangun bangsa yang sedang terpuruk, kemudian pemimpinnya pesta pora, rakyatnya pasti sengsara. Pasti sengsara. Ya. Nah, Umar bin Abdul Aziz mengatakan, karena waktu itu kan nggak ada peninggalan Bu, peninggalan harta nggak ada, keadaannya miskin, pemimpin luar biasa. Lihat kalimat terakhir dikumpulkan anak-anaknya. Kata Umar bin Abdul Aziz begini Bu, anak-anakku, kalau ada yang menjadi hak kalian pasti akan sampai ke kalian. Tapi kalau bukan hak kalian, tidak mungkin ayah berikan pada kalian. Ini paham ya kalian? Kalau nanti ayah meninggal, pilihan kalian cuma satu di antara dua. Kalian jadi orang rusak. Dan kalau rusak, tidak mungkin ayahmu memberikan harta untuk membantu kerusakanmu. Kalau kamu rusak, ayah nggak ikut-ikutan. Tapi kalau kamu soleh, nggak usah takut, karena Allah berfirman. Nah gitu Bu. Orang beriman tuh, orang tua tuh gitu pakai ayat ngomongnya. Karena Allah berfirman, Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas salihin. Sesungguhnya waliku adalah Allah yang menurunkan Alkitab, dan dialah yang mengurusi orang-orang soleh. Jadi kalau kamu soleh, nah Allah yang ngurusi kamu, nggak usah takut. Bapak meninggal aja, nggak usah khawatir. Nggak punya, Umar bin Abdul Aziz nggak punya asuransi Bu, nggak ada, rekening nggak ada, dia nggak punya rekening. Loh jangan dipikir dulu nggak ada tabungan rekening, loh sudah lama ada itu. Sistem transfer bukan barang baru, Anda pikir baru hari ini transfer itu. Transfer uang
dari lintas negara, itu bukan barang baru Anda pikir hari ini adanya. Itu jauh zaman sahabat sudah ada, Bu. Sistem transfer ekonomi dalam uang. Maka belajar lagi lah, biar nggak terlalu kagum dengan peradaban ini. Atau belajar lagi, biar dapat inspirasi besar. Sehingga itu bisa kembalikan lagi itu. Dan sistem Islam lebih canggih, lebih lengkap, lebih barokah. Nah, maka dan ternyata benar, Bu. Anak-anak Umar bin Abdul Aziz itu menjadi orang-orang yang luar biasa. Menjadi orang-orang yang bahkan kaya-kaya, Bu. Kaya. Dimodalinya sedikit tetapi 100% halal. Sedikit tapi 100% halal. Banyak isinya haram, syubhat, masuk semua. Ya, Bu. Itu menyusahin anak namanya. Meninggalkan bara api. Udah kebakar itu. Pertikaian antara saudara, berantem, rebutan warisan, harta dipakai maksiat, itu semua karena api yang Anda tinggalkan. Maka rezeki itu tidak boleh sedikit pun ada yang haram atau syubhat. Harus 100% halal seperti Umar bin Abdul Aziz. Kalau sudah begitu dan orang tuanya soleh seperti ayat ini, wa kana abuhuma sholiha, bapaknya soleh, anaknya soleh, sudah, Bu, nggak usah khawatir. Bapak ibunya mau meninggal kapan saja silahkan, nggak ada masalah. Paham ya? Karena sudah ada yang ngurusi, Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini karenanya peristiwa wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah ini wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma shalihan. Bahwa sang ayah ini yang menjadi kunci untuk untuk menyebabkan anak itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sahabat mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwa ini dijaganya anak ini karena kesolehan ayahnya. Padahal di ayat ini Allah tidak menyebut apa kesolehan anaknya. Kan nggak ada di ayat ini kesolehannya apa sih, nggak ada. Tapi Allah sebutkan kesolehan bapaknya. Yang lebih dahsyat lagi adalah dalam tafsir disebutkan bahwa ternyata bapak yang dimaksud ini adalah bapaknya yang ketujuh, Bu. Kakek yang tujuh sana. Makanya ada istilah 7 turunan. Nah, ini ayatnya ini. Nah, kalau antum ingin tahu 7 turunan tuh ini ayatnya. Anda bisa bayangkan bapaknya yang soleh yang mana, kesolehan itu panjang kebaikannya. Paham ya? Makanya kalau bapak ibu soleh, dia Allah, itu manfaat sampai bukan cuma anak kita, sampai cucu, sampai cicit, terus sampai kalau ayat ini 7 turunan ke bawah. Itu Allah jaga. Karena siapa? Ini kesolehannya moyang saya dulu. Ya, jadi masya Allah, mari, Bu, itu lakukan kesolehan. Kalau mulai digoda setan untuk berbuat maksiat itu tolong ingat anak lah sama keluarga ya, karena ya tumbalnya mereka itu, Ya, kalau mulai digodain setan itu untuk berbuat dosa, mari kita ingat anak karena tumbalnya mereka, Bu, nanti. Karena kesolehan kita ternyata manfaat untuk penjagaan mereka. Bahkan anak ini sudah yatim, bapak ibunya sudah tidak ada. Bapak ibu sudah tidak ada, ini anak yang yatim, ternyata Allah jaga. Dan karena ayah kedua anak ini adalah ayah yang soleh. Nah, karena ayah yang soleh itu Allah jaga, maka di sana ada beberapa poin. Pertama, rumahnya berhasil didirikan lagi. Tadi mau ambruk, mau roboh, didirikan. Yang kedua, Allah ingin anak ini sampai usia kuat. Ayyablugha ashuddahuma. Ashudda itu artinya anak yang kuat. Dan Syekh Sya'rawi rahimahullah ta'ala mengatakan disebut asyudda itu kalau seseorang sudah lengkap semua perangkat hidupnya sehingga dia bisa melahirkan generasi berikutnya yang sama hebatnya seperti dia. Itu asyud. Contohnya buah-buahan, kata beliau. Buah-buahan itu akan manis dan matang. Buah-buahan itu bijinya ya. Bijinya itu sudah sempurna, siap untuk ditanam kembali, barulah buah itu matang.
Atau matangnya buah itu kalau bijinya sudah bisa ditanam kembali. Karena buahnya akan kita makan. Nah bijinya bisa melahirkan yang seperti dia manisnya. Seperti dia enaknya. Allah ingin itu dari anak ini. Lihat, bayangkan rumahnya diperbaiki. Anak ini akan sampai di usia kuatnya. Dan yang ketiga, Allah akan berikan harta karun yang ada disembunyikan di bawah rumah itu. Ahli tafsir berbeda pendapat tentang harta karun yang dimaksud. Setidaknya ada dua besar. Yang satu ternyata satu mengatakan ilmu, ada lembaran ilmu di sana. Yang kedua mengatakan harta. Atau mungkin saja dua-duanya. Mungkin saja dua-duanya disimpan oleh orang tuanya. Dan di sini juga sebenarnya kita boleh bertanya, ini kira-kira bapaknya solehnya kayak apa ya Pak? Disebut soleh sama Allah itu apa sebabnya? Para ahli tafsir mengatakan penyebabnya. Ada yang mengatakan ini dulu bapaknya orang amanah kalau urusan harta masyarakatnya. Maka Allah jaga hartanya, lihat, Allah jaga hartanya untuk keturunannya sebagaimana dia menjaga harta masyarakatnya. Begitu selalu. Maka lihat kalimat ini seingat saya kalimat Abdullah bin Abbas juga radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan bahwa berinteraksilah dengan manusia sebagaimana kamu ingin keturunanmu diperlakukan. Jadi perlakukan yang baik manusia ini sebagaimana kamu ingin generasimu juga diperlakukan baik oleh manusia ini. Tadi karena bapaknya perlakuannya baik terhadap harta masyarakatnya, maka Allah jaga harta dia untuk keturunannya. Ya, jangan sebaliknya nanti jadi masalah. Tetapi para ahli tafsir mengatakan sebenarnya bukan hanya itu, karena Allah mengatakan kesolehannya umum, apa saja kesolehan itu. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, kesolehan itu mari kita bangun sebagai kita sebagai orang tua, mari kita bangun kesolehan kita. Kesolehan Masya Allah, kesolehan itu Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana suami istri melakukan amal kesolehan, azan yang terdengar itu, kucuran air wudhu itu, sejadah tempat wudhu itu, tempat sholat sujud itu, langkah kaki ke masjid itu, tangan yang ditengadahkan ke langit untuk berdoa itu, harta yang diinfakkan diberikan kepada orang yang tidak mampu itu, amar ma'ruf nahi mungkar yang merupakan aktivitas orang tuanya, ilmu yang diberikan oleh orang tuanya itu pada masyarakatnya. Semua kesolehan ini ketika anak melihat itu pemandangan terindah untuk pendidikan anak-anaknya, dan itu akan membuat mereka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah, dan tentu sekali lagi maka sebagai penutup yang tadi saya sampaikan bahwa kalau hari ini akan ada penggalangan dana untuk Rohingya katanya, dan tadi saya katakan ini sebenarnya selain untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang kesulitan, yang sedang dizolimi, sedang luar biasa, sesungguhnya nanti kalau sampai di rumah sampaikan itu pada anak-anak agar tumbuh hati mereka peduli dan cinta pada saudaranya. Nanti Anda di usia tua akan memetik itu. Karena anak yang punya hati yang lembut itu, tadi sudah saya sampaikan, itu manfaat, dia akan jadi anak yang berbakti dan anak yang baik. Dan Anda akan menikmati itu kalau anak hatinya lembut dan kasih sayang. Untuk melembutkannya tadi diantaranya Bu, melihat orang yang keadaannya lebih sulit daripada kita, memberikan kepedulian yang tinggi, apa yang bisa dilakukan. Maka ini kesolehan. Kalau hari ini kita melakukannya, maka ini kesolehan buat kita dan semoga menjadi penjagaan buat generasi kita. Ya, dan di kemarin saya syuting Khalifah juga mengangkat tema Rohingya juga, mungkin tayang di dalam Ahad 2 kali ini, mungkin cepat. Saya sampaikan sedikit tentang sejarah bagaimana Muslim ada di Arakan itu. Oh, itu nggak sembarang. Itu sudah lebih tua. Posisi Muslim di situ sudah lebih lama.
Sejak zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid rahimahullah taala, zaman dinasti Bani Abbas ya. Muslim sudah ada di situ. Ya, sudah ada di situ. Itu mulai di situ. Dan Muslim di Arakan itu punya kesultanan Islam sepanjang 3 abad setengah. Lama. Baru berakhir tahun 1784 baru berakhir. Dan itu dengan masuknya Raja Buddha. Nah, jadi siapa sebenarnya yang datang di belakangan? Masuknya Raja Buddha, namanya Buddha Pai, itu masuk, kemudian selama 40 tahun lamanya dia menyiksa muslimin luar biasa. Dan ini memang juga pelajaran. Ini mereka tidak akan berani melakukan kalau muslimin kuat. Makanya hati-hati muslimin lemah, maka nggak boleh, Bu. Saya sering bilang, muslimin itu tidak boleh menunjukkan kelemahannya pada musuhnya. Nggak boleh itu. Dan banyak orang yang tanpa sadar menunjukkan kelemahannya kepada musuhnya langsung. Ya, itu contohnya. Anda lagi sedih, update status. Itu menunjukkan kelemahan, Bu. Itu yang baca kan banyak orang. Anda lagi kemana, update status, ya. Selfie naikin. Ntar lagi sedih, pasti kasih itu ikon mata nangis itu, ada 10. Jangan tunjukkan kelemahan dia, gitu. Dan Nabi menginginkan muslim ini menunjukkan kekuatannya. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minidh dhaif. Mukmin yang kuat lebih Allah cintai dan lebih baik dibandingkan mukmin yang lemah. Insya Allah mau. Atau apapun, tapi begitulah ketika muslimin memang lemah, dan memang abad 18 itu abad penurunan muslimin sudah luar biasa. Abad 18 itu memang abad yang sudah muslimin sudah turun jauh, dan keadaan hari ini kita masih jauh lebih baik sebenarnya dibandingkan masa itu. Jadi penindasan pada muslimin di berbagai tempat, bukankah di abad 18 juga Indonesia kebagian jatah penjajahan juga kan? Penjajahan, karena memang itu masanya. Dimulai dari abad 16 sebenarnya, ketika Eropa latihan jajah. Ya, mereka diajari muslimin kebaikan, begitu musliminnya kalah di Andalus, mereka keluar jadi beringas. Itu memang mereka aslinya begitu. Makanya saya bilang, Bu, belajarlah sejarah supaya Anda itu jangan terlalu kagum dengan peradaban hari ini. Belajarlah sejarah, Bu. Anda akan tahu nih peradaban gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya. Anda bisa bangun ulang dengan lebih baik daripada hari ini kalau Anda lihat baca sejarah Islam. Ini bukan mimpi. Apalagi Allah Rasulnya menjanjikan itu. Makanya jangan cuma terkagum-kagum dengan, wah ini zaman teknologi canggih, biasa aja kali Pak. Gitu, biasa aja kali. Wah ini sudah biasa aja. Nah, iya. Ini teknologi kasar. Nanti kita dibuat oleh generasi kita yang lebih hebat daripada ini. Nah, makanya itu. Jadi muslimin di Arakan, di Muslim Rohingya, aslinya wilayah Burma, wilayah dulu namanya Burma, wilayah Myanmar itu kan banyak suku, ada 140 suku itu, sama kayak di Indonesia ini kan banyak suku gitu. Nah dulu Burma itu nama suku, di sini kayak Sunda gitu, itu suku. Nah itulah kemudian makanya namanya diubah menjadi Myanmar dari Burma itu. Jadi mereka begitu masuk Raja Buddha, nggak lama masuk, kemudian 40 tahun juga masuk Raja Inggris menjajah di situ juga, kemudian ya semua penjajah, begitu seterusnya. Itu setelah 3,5 abad dan setelah 48 sultan di Muslim Arakan, zaman kebesaran, sejak zaman Harun Ar-Rasyid rahimahullah ta'ala. Supaya kita tahu bahwa Islam pernah besar dimanapun. Hanya ketika keadaannya luar biasa menyedihkan seperti hari ini, dan alhamdulillah dunia sudah bereaksi, termasuk negeri ini sudah bereaksi, maka mari kita juga bereaksi, Bu. Mereka saudara kita, lebih berhak kita menolong mereka daripada orang lain menolong mereka, karena mereka saudara kita. Kita disatukan dengan iman. Itu makanya sedih juga saya
Ketika tadi saya baca ada kiriman untuk masuk ke Bangladesh, karena perbatasan yang paling nyaman masuk ke Bangladesh karena dikelilingi Bangladesh, India, Cina, Thailand. Yang muslim kan Bangladesh. Mau masuk ke Bangladesh loh, ditahan sama Bangladesh. Disuruh bayar sekarang dengan angka yang terlalu mahal untuk para pengungsi. Mahal, Bu. Untuk para pengungsi angka segitu mahal. Jadi Masya Allah, mereka hanya ingin masih bisa melihat matahari pagi ini. Mereka nggak berharap makan yang enak-enak kayak kita, duduk di karpet yang luar biasa, di masjid yang nyaman, enggak. Mereka hanya ingin masih hidup hari ini. Itu Masya Allah, Pak. Ajaib pada Bangladesh Muslim. Makanya kemudian menjadi aneh ketika Muslim malah tidak menolong saudara. Mari kita tolong. Ya sudah, kalau belum bisa, makanya mestinya negara-negara muslim punya kesadaran tinggi yang hal itu. Ya. Dan mari kita bantu, apa yang bisa kita bantu, kita hibur saudara, kita berikan kebahagiaan buat mereka dengan berbagai macam caranya. Dan itu yang dulu dicontohkan oleh Allah, oleh Rasul dan oleh para sahabat ketika kepedulian kepada saudara yang lemah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya, dan itu bagian dari kesolehan para orang tua untuk kebaikan anak-anaknya di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.